good morning anak-anak kelas 5. Nah, hari ini pembelajaran kali ini adalah yang dibawakan oleh Miss Prati. Jadi untuk 3 hari ke depan Miss Prati akan membackup sesi dalam pembelajaran di kelas 5. Jadi kalian simak pembelajaran dari Miss Prati. Semoga apa yang Miss Prati berikan kepada kalian dapat kalian pelajari dan kalian dapat pahami. Nah, berikut video pembelajaran yang akan Miss berikan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to start our lesson. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers and our parents. Thank you God. Amen. Oke, baiklah, simak berikut pembelajaran dari video Miss Prati. Selamat belajar. Baiklah, berikut adalah pembelajaran kita dari buku tema 4 halaman 1, peredaran darahku sehat. Kita buka buku pembelajaran 1. Udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Ini adalah pantun yang dibacakan oleh Beni. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pantun juga dengan pembelajaran sistem peredaran darah pada manusia atau pada tubuh kita. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita simak berikut bacaan dari halaman 1. Siti, anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Peredaran darah pada tubuh manusia itu maksudnya ya. Kemudian darah sangat penting peranannya bagi tubuh manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah manusia? Dan apa fungsi organ peredaran darah manusia? Apa ya kira-kira? Kamu sudah tahu belum? Baiklah, kita simak pembelajaran berikut ini. Berikut ini adalah sistem peredaran darah. Nah, bisa kamu perhatikan ini adalah gambarnya sistem peredaran darah. Ada kapiler paru-paru, kemudian sistem peredaran darah berperan untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh manusia. Oke. Kemudian peredaran darah kecil ada dan peredaran darah besar. Nah, peredaran darah kecil berarti dan peredaran darah besar dibagi atas 2 peredaran. Yang pertama, peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Itu harus kamu ingat ya. Kemudian peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Ingat garis besarnya. Oke? Peredaran darah besar dan darah kecil. Kemudian peredaran darah kecil itu yang mana saja, Miss? Yaitu ini dia dari sistemnya atau dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru. Oke, peredaran darahnya dipindahkan dari bilik kanan ke arteri pulmonalis, kemudian disalurkan ke paru-paru dan dialurkan lagi ke vena pulmonalis. Oke, lihat ini ada O2, itu oksigennya. Kemudian setelah itu serambi kiri. Oke, yang terakhir dia dialirkan ke serambi kiri. Bisa kamu perhatikan kursornya ke arah mana. Kemudian peredaran darah besar yang bagaimana, Miss? Nah, ini adalah sistem peredaran darah besar. Bisa kamu lihat ada berapa sistem dia dari alurannya dari bilik kiri, kemudian dialirkan kemana? Ya, setelah dari bilik kiri dialirkan ke aorta. Ini dia aorta, oke. Kemudian menjadi ke arteri. Setelah ke arteri, dia dialirkan ke seluruh tubuh. Namanya peredaran darah besar ya, berarti ke seluruh tubuh. Setelah itu dari arteri, dari seluruh tubuh, masuk ke vena.
Dan yang terakhir, setelah dari vena masuk ke serambi kanan. Jadi kalau dari serambi kiri itu ingat, berarti peredaran darah kecil. Kalau serambi kanan dia peredaran darah besar. Baik, itulah adalah sistem peredaran darah manusia. Jadi dialirkan ke seluruh tubuh manusia. Jadi ingat, kamu bisa memperhatikan atau membaca kembali bagaimana sistem alirannya peredaran darah manusia. Oke, bisa kamu hafal atau kamu ulang kembali pembelajaran yang Miss berikan. Nah, kemudian kita masuk ke organ peredaran darah. Organ peredaran darah yang mana? Terdiri apa aja? Nah, organ peredaran darah, satu itu ada jantung. Jantung adalah tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi, berelaksasi secara bergantian sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Itu kalau jantungnya hidup, kecuali mati dia tidak tidak ada melakukan kontraksi. Kemudian jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Bisa kamu ukur dengan kepalan tanganmu ya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut myokardium. Oke, kemudian jantung terdiri atas 4 ruang. Bisa kamu perhatikan buku kamu halaman 3. Oke, bisa buka buku temanya halaman 3. Ini adalah 4 ruang. Ada serambi kanan, ada serambi kiri, ada bilik kanan dan bilik kiri. Nah, ini bisa kamu ingat ya. Kemudian ini ada katup mitral. Oke, setelah di serambi kiri ada serambi kanan ada katup trikuspid. Ingat ada trikuspid. Kemudian di sebelah kanan, serambi kanan ada katup aorta. Dan kemudian masuk lagi ke sebelah kanan ada katup pulmonal. Oke, lihat ini. Atau bisa kamu buka buku kamu halaman 3. Kemudian ada katup jantung berfungsi menjaga aliran darah yang berasal dari jantung dan dapat mengalir dengan benar, baik antar ruang jantung atau dari jantung keluar pembuluh darah. Itu adalah fungsinya. Kemudian otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Itu adalah tugas dari otot penyusun bilik jantung. Nah, kemudian organ peredaran darah ada lagi itu isinya pembuluh darah selain jantung. Terus ada ini masuk ke pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh. Oke. Kemudian ini ada pembuluh darah terbagi atas 2. Ada pembuluh darah dari nadi atau arteri dan pembuluh darah balik itu vena. Ingat, nadi, arteri, balik adalah vena. Arteri yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar jantung dan mengalirkannya ke seluruh tubuh. Bisa kamu lihat buku halaman 4. Kemudian pembuluh balik atau vena yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Itu adalah tugas dari peredaran darahnya. Kemudian pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta, pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh nadi terkecil disebut pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler sangat halus, berdinding tipis dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Itu adalah pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Nah, kemudian pembuluh nadi atau pembuluh balik itu bagaimana tugasnya, yaitu bagaimana sistemnya. Kita lihat aliran darah keluar dari jantung, kemudian dari jantung membawa darah bersih kaya O2 kecuali arteri pulmonis, kemudian dinding tebal, kuat dan elastis dan terletak di bagian dalam. Terus denyut terasa. Jika terluka, darah memancar, memiliki satu katup di dekat jantung. Ingat, ini ada poin-poinnya ya. Kemudian pembuluh balik atau vena, aliran darah menuju jantung, membawa darah kotor atau kaya CO2 kecuali vena pulmonalis. Kemudian dinding tipis dan kaku, terletak di dekat permukaan kulit, dan denyutnya tidak terasa. Serta jika terluka, darah menetes atau memiliki banyak katup. Demikian dia. Nah, bisa kamu buka buku kamu halaman 5.
Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ke ujung lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Wow, banyak sekali berarti ya. Baiklah, kemudian ini ada organ peredaran darah. Selain tadi pembuluh darah, ada paru-paru. Buka buku kamu halaman 6. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam sistem peredaran darah. Dalam sistem peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Itu adalah fungsi dari paru-paru di dalam tubuh manusia. Nah, ini bisa kamu lihat, ini bentuk paru-paru manusia. Oke, ada aorta, ada vena paru-paru, kemudian ada jantung, bronchiolus, arteri paru-paru, alveolus, oke. Dan ini dia adalah organ peredaran darah dari jantung. Baik, demikian pembelajaran dari tentang sistem peredaran darah untuk seluruh tubuh manusia. Kamu bisa baca kembali atau memutar video dari Miss Prati karena ini sangat penting dan bisa kamu ingat apa-apa saja fungsi dari jantung, apa-apa aja fungsi dari pembuluh darah, dan kemudian apa-apa aja fungsi dari paru-paru. Semua sangat penting bagi tubuh manusia. Nah, kemudian rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan, tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Wah, bertemu lagi dengan pantun ya. Baik, demikian dari pembelajaran Miss Prati. Semoga apa yang tentang sistem peredaran darah dapat kamu simak dengan baik dan kamu dapat mempelajarinya atau mengulangnya kembali. Nah, kita masuk ke pembelajaran pantun. Pantun adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan. Bagaimana itu pantun? Bisa kamu lihat. Nah, ciri-ciri pantun itu apa aja, Miss? Ciri-ciri pantun itu 1. Setiap bait terdiri atas 4 baris atau lari. Kemudian setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Ketiga, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Dan 4 bersajak ABAB. Nah, 4 ciri-ciri pantun ini bisa kamu ingat. Jadi inilah ciri-cirinya dan susunannya bagaimana kita harus tahu itu bagaimana isi pantun. Baik, selesai juga pembelajaran kita. Kamu ulang lagi atau kamu baca kembali apa itu ciri-ciri pantun. Demikian pembelajaran dari tema 4. Sehat itu penting dalam pembelajaran 1. Dalam peredaran darahku sehat. Bisa kamu ulang ya videonya jika kamu belum mengerti ataupun buka kembali buku kamu. Baik, demikian video pembelajaran dari Miss Prati. Jika kamu memang belum paham, kamu bisa mengulang video pembelajaran yang Miss berikan dan kamu bisa mempelajari melalui tugas-tugas yang akan Miss berikan. Jadi tetap semangat belajarnya ya, meskipun kali ini pembelajarannya dengan Miss Prati. Oke, sampai jumpa besok. Bye.